Lisa, bagian 5, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kamu, tenangkanlah dirimu terlebih dahulu. Tarik nafas panjang. Ucap pria tampan itu melihat Lisa masih belum dapat menguasai keadaan. Gadis cantik itu masih terlihat syok dan gemetaran. Lisa hanya bisa diam dan berusaha untuk rileks. Lisa mencoba untuk mengingat siapa pria di hadapannya itu, tetapi tidak berhasil. Justru kepalanya semakin berdenyut. Nah, kamu sudah mulai tenang, dan kamu pasti sudah ingat aku sekarang, kata pria itu sambil tersenyum manis. Maaf, entahlah, aku benar-benar lupa, ucap Lisa sambil memperhatikan wajah pria itu dengan seksama. Matanya berkedip-kedip karena sinar matahari yang terik mengganggu penglihatannya. Pria yang entah dari mana asalnya itu hanya tersenyum. Baiklah, aku rasa kamu benar-benar sudah tidak mengingatku lagi, kata pria itu lagi akhirnya menyerah. Maaf, aku benar-benar lupa. Aku butuh waktu untuk mengingatnya, ucap Lisa merasa kesal kepada dirinya sendiri. Ia merasa tidak enak hati kepada pria itu. Tidak apa-apa, jangan kamu paksa, oke? Baiklah, mungkin aku harus mengenalkan diriku lagi, kata pria itu lagi. Kenalkan, namaku Saga Wijaya, teman SMP kamu dulu, sambungnya sambil mengulurkan tangannya. Saga Wijaya. Mata Lisa terbelalak mendengar pria itu menyebut namanya. Kamukah itu? Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hai, apa kabar? Astaga, kamu terlihat berbeda sekali sekarang. Aku bahkan hampir tidak mengenalimu. Lisa terlihat terkejut sekaligus senang mengetahui pria di hadapannya adalah Saga Wijaya, teman satu sekolahnya dulu. Gadis tinggi semampai itu tidak dapat menutupi rasa gembiranya dapat bertemu lagi dengan teman lamanya itu. Saga tertawa kecil melihat ekspresi Lisa yang lucu. Dan kamu, lihatlah, kamu terlihat cantik sekali Lisa. Berbeda sekali dengan Lisa yang aku kenal dulu. Puji Saga tanpa pernah melepas pandangannya ke arah gadis cantik di hadapannya itu. Lisa tersenyum tersipu malu mendengar pujian Saga. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, ucap Saga dengan wajah berseri. Iya, kamu kemana saja selama ini? Kamu bahkan tidak memberitahuku saat kamu tiba-tiba keluar dari sekolah dulu, ujar Lisa. Kamu menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Saga tersenyum. Maafkan aku Lisa. Saat itu keadaan sangat kacau. Ayahku mendadak dipindah tugaskan keluar daerah. Ibu dan aku terpaksa harus mengikuti ayahku dan tanpa persiapan apapun, ibu dan aku harus meninggalkan kota saat itu juga. Semua terjadi begitu cepat, kata Saga memberi penjelasan. Ya, dan aku merasa sedih saat aku tahu kamu tidak lagi sekolah di sana. Benarkah? Bukankah seharusnya kamu merasa senang karena tidak ada lagi yang menjahilimu? Lisa tertawa kecil. Ya, saat pertama kali aku tahu kamu sudah tidak sekolah lagi di sana, aku merasa senang karena aku tahu anak yang sering menjahiliku sudah tidak ada lagi di sana, ujar Lisa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tapi entah mengapa lama-lama aku merasa suasana menjadi berbeda. Tidak seperti dahulu saat kamu masih ada. Aku tahu. Kamu pasti rindu padaku ya? Goda Saga sambil tertawa. Lisa tersenyum tersipu malu. Oh iya, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan siang hari ini? Lisa diam sejenak. Ia melihat ke arah jam yang melingkar manis di pergelangan tangan kirinya. Makan siang. Iya, makan siang. Oh, ayolah Lisa. Sebentar lagi jam makan siang. Please, ucap Saga penuh harap melihat Lisa hanya diam saja
seperti sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, jawab Lisa kemudian sambil tersenyum. Tapi aku tidak bisa lama-lama. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Baiklah, tidak masalah. Saga terlihat senang Lisa tidak menolak ajakannya untuk makan siang bersama. Mereka kemudian masuk ke salah satu restoran cepat saji yang berada di dalam mall. Setelah memesan makanan, Lisa dan Saga memilih tempat duduk yang berada di luar ruangan atas permintaan Lisa. Karena di dalam terlalu banyak orang, dan Lisa tidak begitu suka dengan ruangan yang terlalu sesak, karena itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Mereka duduk saling berhadapan. Senyum manis tidak pernah lepas dari wajah keduanya. Sejak pertama bertemu, Saga hampir tidak pernah melepaskan pandangannya ke arah Lisa yang terlihat cantik hari itu. Beberapa kali pria tampan itu terlihat mencuri-curi pandang ke arah gadis dengan tinggi badan 167 cm itu. Saga seakan tidak percaya, gadis di hadapannya itu dulu adalah gadis yang sangat polos, penakut, dan cengeng. Gadis yang sangat menyebalkan baginya. Lisa adalah salah satu teman satu kelasnya saat mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama dulu. Saga yang saat itu memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, suka sekali menggoda Lisa yang terkenal cengeng. Dikenal sebagai murid yang badung dan jahil, Saga sering membuat Lisa merasa kesal dan marah, karena Saga selalu menjahilinya. Saga sering mengejeknya dengan sebutan si penakut yang cengeng. Dan Lisa tidak akan tinggal diam. Ia akan membalas dengan menyebut Saga dengan si kurus berjerawat. Dan kalau sudah begitu, biasanya Lisa akan memasang muka masam seharian penuh di hadapan Saga. Ia tidak bertegur sapa atau berbicara dengan Saga berhari-hari lamanya. Namun itu tidak pernah menyurutkan semangat Saga untuk terus menggoda dan menjahili Lisa. Kejahilan Saga semakin menjadi dan Lisalah yang selalu menjadi sasaran empuknya. Hingga puncaknya ketika Lisa ditemukan pingsan di kamar mandi setelah hampir 20 menit terkunci di dalamnya. Saat itu Lisa hendak buang air di kamar kecil sekolah. Melihat Lisa berjalan seorang diri ke arah kamar kecil, timbul keisengan Saga untuk menjahili Lisa yang terkenal penakut dan cengeng itu. Ia membuntuti Lisa dari belakang. Ia mengendap-endap dan menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksinya. Begitu Lisa masuk ke kamar kecil, Saga yang waktu itu bersembunyi di balik tembok, buru-buru mengunci Lisa dari luar dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Kontan Lisa yang pada saat itu tidak menyadari dirinya terkunci dari luar, merasa panik saat pintu tidak bisa ia buka. Lisa berusaha mendorong pintu sekuat tenaga, tapi pintu itu tak kunjung terbuka. Lisa sontak berteriak histeris minta tolong. Ia menangis ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Saga menyadari ia telah meninggalkan Lisa di kamar kecil untuk waktu beberapa lama. Mendadak Saga merasa cemas. Ia pun berlari menuju kamar mandi, di mana ia meninggalkan Lisa tadi dan segera membuka pintu kamar kecil. Ia melihat Lisa tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Tubuhnya dingin dan baju seragamnya basah terkena air. Betapa paniknya Saga saat itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat dan membopong tubuh Lisa ke ruang kesehatan sekolah.